Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin ya hayyu qayyum. Alhamdulillah, kita duduk sebentar lagi bersama surah An-Nazi'at. Terdapat dalam juz 30, saya sudah surah An-Naba, ayatnya 46 ayat. Kita nak ambil beberapa ayat saja. Pertama tentang dua golongan manusia. Manusia ada dua golongan, masing-masing golongan ada sifatnya. Golongan pertama dikatakan fa amma man tagha. Golongan kedua dikatakan wa amma man khafa maqama rabbih. Dua kategori manusia, dua kelompok manusia. Kita bisa memilih, jangan salah pilih, sudahlah ya. Jangan tidak pandai memilih, nanti salah pilih. Golongan pertama disebut dalam ayat 40, wa amma man tagha. Bukan 40, 37 ya. 37, 38. 40 itu golongan kedua nanti. Golongan pertama, kelompok pertama, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Golongan pertama orang yang keterlaluan. Tagha itu melampaui batas. Ada batas ditentukan Allah, dilanggarnya batas itu. Ada ketentuan, tidak peduli dia ketentuan Allah. Tagha namanya. Tajawazal had, menyalahi, melampaui batas. Golongan kalau bahasa Malaysia pelampau. Golongan yang keterlaluan gitulah. Kalau di Malaysia selalu dibuat pelampau. Fa amma man tagha, adapun orang yang keterlaluan, pelampau, apa sifatnya? Wa asaral hayatad dunya. Dia memikirkan dunia saja. Yang penting ada makan, ada minum, ada rumah, ada kendaraan, sehat badan. Itu saja. Fisik yang diurusnya. Mengurus rumah, mengurus kendaraan, mengurus sawah ladang, mengurus yang akan tinggal. Kebanyakan manusia yang golongan yang keterlaluan ini mencari yang tinggal. Subhanallah, subhanallah. Wa atharal hayatad dunya. Mereka mengutamakan, membuat prioritas untuk keduniaan. Dalam hatinya keduniaan. Maka dalam hadis ada doa Nabi, janganlah jadikan dunia itu tempat tumpuan utama kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Dalam hadis ya, doa Nabi. Doa Nabi wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia itu perhatian utama kami. Apa akhirnya? Di sini sudah disebutnya natijahnya, akhirnya, resultnya. Mereka yang mengutamakan dunia akhirnya macam mana? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Neraka sudah menunggunya. Yang tidak memikirkan akhirat, mencari dunia saja, nanti di sana akan masuk neraka jahim, azab yang pedih. Itu golongan pertama ya. Golongan kedua, jadi golongan pertama tadi 37, 38, 39. 3 ayat pendek. Pulang ke rumah, lihat nanti halaman 584 surah An-Nazi'at. 3 ayat pendek menerangkan kelompok yang keterlaluan, yang pelampau kata orang Melayu, yang neraka menunggunya. Ramai itu. Kalau dia tidak memikirkan dunia, berarti dia memikirkan akhirat. Dia takut kepada Allah. Ada khauf. Ini golongan kedua. Wa amma man khafa, ahlul khauf. Orang yang ada takut kepada Allah. Takut dia kalau waktu subuh sudah masuk, dia belum ada di rumah Allah lagi, belum melangkah ke rumah Allah lagi. Wa amman khafa maqama rabbih,
orang yang takut akan makam kebesaran Allah, Allah ada di hatinya, dia tidur dengan penjagaan Allah, dia bangun dengan kasih sayang Allah, dia bekerja, dia bernapas, dia sehat, dia bertenaga, dia menghirup udara, dia minum air, dia duduk di atas bumi Allah, menggunakan fasilitas matahari Allah. Malam Allah menjadikan, siang Allah menjadikan, tahu dia bahwa dia dalam pengawasan Allah, dalam penjagaan Allah, dalam belayan kasih Allah, dalam belayan kasih Allah. Lalu dia takut kepada Allah, takut yang baik, takut yang disulami rasa cinta, takut yang cinta, cinta yang takut, cinta yang kasih, cinta yang sayang. Wa amman khafa maqama rabbih, kelompok kedua yang takut kepada makam kebesaran Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, ini sifatnya, dia mengkontrol, dia mendidik, dia membendung kehendak nafsunya. Nafsu nak tidur, tidak tidur lagi. Nafsunya sudah mau bangun, nafsunya sudah melangkah ke masjid, sudah berada di masjid untuk sholat, untuk tazkirah. Tazkirah penting. Kalau sholat tidak ada tazkirah, sholatnya tidak akan meningkat. Datang dia ke Ramadan ke masjid, sudah Ramadan tidak ada perubahan. Siaplah nanti ya, siaplah untuk mengevaluasi Ramadan kita nanti setelah pergi Ramadan selama sebulan penuh, ada peningkatan tidak, ada kemajuan tidak. Wa nahan nafsa 'anil hawa, orang itu mencegah kehendak nafsunya. Nafsu tidur bukan mau nafsu tidur lagi, nafsunya nafsu bangun, nafsunya nafsu bangun, nafsunya nafsu ibadat. Kita dah bilang sebelum ini, orang beriman kita diajar sebelum ke masjid, sebelum makan sahur, kita diajar melakukan 3 amalan penting. Pertama, membaca alhamdulillah bangun tidur. Yang kedua, berwudu. Yang ketiga, salat di rumah sebelum makan sahur, sebelum ke masjid. 3 langkah yang diajar dalam hadis muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis kuat ya. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi berapa sifatnya? Pertama, khauf. Yang kemarin sudah kita bilang doanya, doa khasyah. Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, kasihlah kami rasa khasyah, takut kepadamu, yang dapat membendung kami dari kemaksiatan. Karena ada rasa takut tadi, dia membendung nafsunya, dia mendidik nafsunya, dia membentuk nafsunya, dia mengawal nafsunya, dia mengontrol nafsunya. Nafsu yang tidur tidak mungkin diperturutkan lagi. Apa hasilnya? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Dapat jannah. Bulan Ramadan, bulan jannah, pintu jannah dibuka, pintu surga ditutup. Macam mana nak dapat jannah? Belajarlah. Di sini ada 3 ayat tentang jannah, 3 ayat pendek. Nak masuk jannah tapi tidak tahu cara-cara nak masuk jannah, tidak tahu sifat-sifat ahli jannah. Macam mana mau dapat? Kalau dia tidak tahu langkah-langkahnya, sifat-sifatnya, jangan-jangan dia salah langkah nanti. Tidur waktu azan, tidur waktu waktu salat, itu bukan sifat ahlul jannah. Itu orang yang memperturutkan nafsunya, bukan wanahan nafsa 'anil hawa. Kalau mencegah nafsunya, membendung nafsunya, mengkontrol nafsunya, dia berbicara terus, nafsuku ini macam mana? Oh, aku sudah bangun, aku sudah wudu, aku sudah berzikir, aku sudah sholat, sekarang aku sudah sahur, sekarang aku mau ke masjid. Dia bicara dengan nafsunya selalu. Dia berkomunikasi, berinteraksi dengan nafsunya. Dirinya juga, suami, istri, keluarga, dikawalnya. Bukanlah suami ke masjid, istri tidur, anak tidur. Itu salah. Subhanallah. Jadi 3 ayat lawan 3 ayat. Senang ya? Senang sekali. Itu baru 6 ayat. Semua ayatnya 46. Yang diambil baru 6 ayat pendek. Dibaca lagi penutup ya. Golongan pertama, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang hidupnya keterlaluan,
dia mencari dunia, memburu dunia, mengejar fata morgana, mencari fata morgana yang akan tinggal, yang akan lenyap, yang nyata, yang hakikat tidak dicarinya, yang fata morgana dicarinya, dikumpulnya. Wa asaral hayatad dunya, mencari fata morgana keduniaan, fa innal jahimah hiyal ma'wa, siap neraka menunggunya nanti tempat dia kembali nanti di sana. Jangan begitu ya. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah, ya Allah lindungilah kami, lindungilah jemaah ini dan keluarga kami juga. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ternyata golongan kedua ini 2 ayat saja, bukan 3 ya, bukan 3 lawan 3, 3 lawan 2. Golongan kedua ini fa amma man khafa maqama rabbi wa amma man khafa maqama rabbi, orang yang takut kepada makam kebesaran Allah, ada Allah di hatinya, dia takut kepada Allah, takut saat hidupnya, takut nanti waktu kita di hari kiamat kita akan berbicara dengan Allah, akan berjumpa dengan Allah, akan ditanya Allah, waktu azan kamu di mana? Oh, saya sudah di masjid. Waktu tazkirah mana? Ada, saya duduk, saya mendengar, saya mengikuti, saya menyukai. Wa amma man khafa maqama rabbih, orang yang takut akan makam kebesaran Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu dia membendung kehendak nafsunya. Hawa ini bahasa Arab ya, bahasa kitanya hawa nafsu. Dalam Islam kenapa kan dikatakan hawa? Itu ada maknanya. Dikatakan hawa, katanya hawa itu dikatakan hawa itu artinya penjerumus. Nah, kalau bahasa kita tidak tahu kita artinya. Hawa itu artinya penjerumus. Kalau Anda membenturkan hawa nafsu Anda yang jelek, Anda akan terjerumus. Itu maka dikatakan hawa. Yahwi bisabihi ila jahannam, menjerumuskan orangnya ke dalam jahannam, itu katakan hawa. Lalu bapak ini membendung kehendak nafsunya, mendidik nafsunya dengan baik. Fa innal jannata hiyal ma'wa, akan dibawa nanti ke dalam jannah, itulah ma'wanya, tempat kembalinya, tempat dia pulangnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa aghdina wa radha anna ya hayyu bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.